Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bintang Ramadan di laporan praktikum agroklimatologi. Perkenalkan kembali, nama saya Bintang Ramadan dengan NIM 2502005. Praktikum kali ini dengan judul pengukuran kemiringan lahan dan tekanan udara. Dosen pengampunya ya tetap Ci Salmiati MPD PhD, program studi agroteknologi dan mahasiswa aktif di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Nah, kita masuk ke latar belakang, yaitu kemiringan lahan merupakan salah satu parameter penting dalam berbagai bidang seperti pemetaan topografi, mitigasi bencana longsor, perencanaan pembangunan, pertanian presisi, dan konservasi lahan. Informasi kemiringan lahan digunakan untuk mengetahui tingkat kecuraman permukaan bumi yang berpengaruh terhadap erosi, stabilitas lereng, aliran air permukaan, serta kesesuaian penggunaan lahan. Seiring berkembangnya teknologi, pengendaraan jauh dan sistem informasi geografis atau SIG, pengukuran kemiringan lahan kini banyak dilakukan menggunakan data digital elevation model atau biasa kita sebut DEM karena dinilai lebih cepat dan efisien dibanding metode survei konvensional. Namun, perbedaan resolusi DEM dapat menghasilkan nilai kemiringan yang berbeda sehingga akurasi pengukuran tetap menjadi perhatian utama dalam penelitian terkini. Tekanan udara merupakan parameter atmosfer yang memiliki hubungan erat dengan ketinggian suatu lokasi. Semakin tinggi suatu tempat dari permukaan laut, maka tekanan udara cenderung semakin rendah. Prinsip ini dimanfaatkan dalam teknologi barometrik altimeter untuk menentukan elevasi suatu titik berdasarkan perubahan tekanan udara. Pengukuran tekanan udara saat ini banyak digunakan pada sistem navigasi, pemetaan, topografi, drone, hingga perangkat IoT berbasis sensor atmosfer. Nah, praktikum kali ini bertujuan untuk mengetahui cara mengukur kemiringan lahan di lapangan dan menentukan tingkat kemiringan lahan dalam persen atau derajat. Nah, berikut alat-alat yang digunakan pada praktikum kali ini. Nah, seperti ini juga langkah-langkah kerja yang akan dilakukan. Ini hasil yang kami dapatkan di lapangan. Nah, seperti yang saya katakan pada video sebelumnya, setelah data pasti ada pembahasan. Nah, pembahasan di sini ialah berdasarkan gambar hasil pengamatan, diketahui bahwa lokasi bagian bawah memiliki tekanan udara 1004,0 HPA, ketinggian 80 mdpl dan suhu 37,9 derajat Celcius. Sedangkan lokasi bagian atas memiliki tekanan udara 1003,3 HPA, ketinggian 279 mdpl dan suhu 39,6 derajat Celcius. Selain itu, kemiringan lereng sebesar 11 derajat dikonversi menjadi 19,4% menggunakan rumus Tangen. Berdasarkan tabel klasifikasi lereng, nilai tersebut termasuk kelas 3, yaitu agak curam karena berada pada rentang 15-25% secara geomorfologi. Lereng agak curam menunjukkan adanya peningkatan energi aliran permukaan dan potensi erosi yang lebih tinggi dibanding wilayah datar atau landai. Penelitian ini menjelaskan bahwa kemiringan lereng memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas lahan, di mana semakin besar kemiringan lereng, maka semakin tinggi potensi terjadi erosi, longsor, serta perubahan karakteristik penggunaan lahan. Pada penelitian tersebut, sebanyak 70% titik pengamatan pada lereng curam terindikasi memiliki potensi kerawanan yang lebih tinggi dibanding lereng landai. Nah, dan sekarang kita masuk ke rangkuman. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa lokasi penelitian memiliki kemiringan lereng sebesar 19,4%, yang termasuk kategori apa tadi? Agak curam, yaitu kelas 3, sehingga berpotensi meningkatkan risiko erosi dan memerlukan pengelolaan lahan yang tepat. Perbedaan ketinggian antara bagian bawah yaitu 80 mdpl dan atas 279 mdpl mempengaruhi tekanan udara, di mana tekanan udara di lokasi yang lebih tinggi lebih rendah 1003,3 HPA dibanding lokasi bawah 1004,0 HPA. Meskipun secara teori suhu menurun sehingga kenaikan ketinggian, hasil pengamatan menunjukkan bahwa suhu di bagian atas lebih tinggi akibat faktor lingkungan lokal. Secara keseluruhan, kemiringan lahan, ketinggian suhu, dan tekanan udara saling berkaitan dalam menentukan kondisi lingkungan serta kesesuaian penggunaan lahan di wilayah penelitian.
Nah, jadi guys, ini hasil laporan saya. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum. Terima kasih.